Om Swastiastu, Om Awiginam Astu, Nama Sidam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga. Pada kesempatan ini Bapak menjelaskan kedudukan Upaweda dalam Weda. Apa saja bagian dari Weda Seruti dan Weda Semerti, serta kenapa Upaweda penting untuk dipelajari. Berikut penjelasannya. Sekarang kita membahas kedudukan Upaweda dalam Weda. Weda secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Weda Seruti dan Weda Semerti. Weda Seruti dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah Kitab Mantra atau kelompok mantra, di mana kelompok mantra ini terdiri dari Rigweda, Samaweda, Yajurweda, dan Atharweda. Selanjutnya ada kelompok Brahmana, kelompok Aranyaka, dan kelompok Upanishad. Pada kitab Semerti, yang pertama adalah kelompok Wedanga, yang kedua adalah kelompok Upaweda. Sekarang kita membahas isi dari Weda. Weda artinya pengetahuan suci. Weda dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Weda Seruti dan Weda Semerti. Weda Seruti adalah kelompok Weda yang ditulis oleh para maharsi melalui pendengaran langsung dari wahyu Tuhan. Dan Weda Semerti adalah kitab tafsiran dari Weda Seruti. Terdapat 4 Weda utama, diantaranya yang pertama adalah Rigweda berisi tentang pujian kepada Tuhan, mantra Weda yang dibacakan. Samaweda berisi tentang puji-pujian kepada Tuhan yang memuat mantra Weda yang dinyanyikan. Yajurweda berisi tentang petunjuk pelaksanaan yadnya dan mantra. Atharweda berisi tentang mantra dan ritual yang lebih terfokus kepada kehidupan sehari-hari dan kesehatan, serta mantra untuk melawan roh jahat dan penyakit. Weda Seruti dibagi menjadi 4 bagian utama, diantaranya Caturweda yang berisi tentang kumpulan himna, mantra, dan doa. Kitab Brahmana merupakan tafsiran dari kitab Caturweda. Kitab ini membahas proses pelaksanaan ritual. Yang ketiga, kitab Aranyaka merupakan tafsiran dari Caturweda, membahas ajaran tapa, brata, dan semedi. Dan keempat adalah kitab Upanishad, merupakan pemikiran filosofis dan logika dalam mengungkap misteri alam semesta. Selanjutnya, kitab Semerti dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah Wedanga, yang kedua adalah Upaweda. Sloka terkait dengan Weda Seruti dan Weda Semerti. Dalam kitab Manawa Dharma Sastra, bab 2 sloka 10 diuraikan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan Seruti ialah Weda, dan dengan Semerti adalah Dharma Sastra. Kedua macam pustaka suci ini tidak boleh diragukan kebenarannya, ajarannya, karena keduanya itulah sumber Dharma. Selanjutnya dalam kitab Sarasa Muscaya 49 diuraikan sebagai berikut. Weda itu hendaknya dipelajari dengan sempurna, dengan jalan mempelajari itihasa dan purana. Sebab Weda merasa takut dengan orang-orang yang sedikit pengetahuannya. Sabdanya, "Wahai tuan-tuan, janganlah datang kepadaku." Demikianlah konon sabdanya, karena takut. Nah, kutipan sloka tersebut menunjukkan bahwa Weda Seruti dan Weda Semerti adalah sumber kebenaran yang wajib dipelajari. Weda dipelajari melalui itihasa dan purana, sehingga Weda dapat dipahami secara sempurna. Jadi, umat manusia untuk mempelajari Weda harus melalui mempelajari itihasa dan purana, melalui cerita-cerita, karena di sana terdapat ajaran-ajaran yang memuat tentang isi Weda itu sendiri. Pengertian dan kedudukan Upaweda. Upaweda berasal dari bahasa Sanskerta. Upaweda
terdiri dari kata upa yang artinya dekat dan weda artinya pengetahuan suci. Jadi upaweda artinya dekat dengan pengetahuan suci. Kedudukan upaweda dalam weda adalah sebagai teks pelengkap yang mendukung dan melengkapi 4 weda utama, yaitu Rigweda, Samaweda, Yajurweda, dan Atharweda. Kenapa upaweda penting dipelajari? Ada beberapa alasan kenapa upaweda penting dipelajari. Yang pertama, kebudayaan. Upaweda mengandung pengetahuan tentang bidang-bidang seperti musik, pengobatan, arsitektur, dan seni tari. Hal ini memberikan wawasan tentang pemahaman spiritual, estetika, dan praktek kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. 2. Sumber pengetahuan klasik. Studi terhadap upaweda memberikan pemahaman tentang moral dan nilai-nilai keagamaan. 3. Pengembangan pribadi. Beberapa upaweda, seperti Ayurweda, tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan medis tradisional, tetapi juga menawarkan wawasan tentang gaya hidup sehat, pengobatan alami, dan hubungan manusia dengan alam. 4. Relevansi modern. Meskipun berasal dari zaman kuno, banyak konsep dalam upaweda memiliki relevansi modern. Contohnya, penggunaan Ayurweda dalam pengobatan menyeluruh atau pengaruh Gandharweda dalam musik tradisional India masih dirasakan hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa keabadian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Bagian-bagian upaweda dalam weda. Yang pertama, kitab itihasa. Kedua, kitab purana. 3. Kitab artasastra. 4. Kitab Ayurweda. 5. Kitab Gandharweda. 6. Kitab Kamasutra. Dan 7. Kitab agama. Demikian penjelasan kedudukan upaweda dalam weda. Om Santi 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 Om.